Apa itu bahasa Indonesia gablok? Keras kepala, keras hati, tidak mau menerima omongan orang lain. Dia berkata bahwa saya sudah benar, saya sudah melakukan ini benar, betul menurut kamu. Tetapi gimana dengan menurut pandangan Tuhan? Yosua mencontohkan, Yosua adalah orang besar. Siapakah kita yang kita tidak mau mencontoh Nabi Tuhan, tidak mencontoh tokoh-tokoh dalam Alkitab? Salam saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kembali kita bertemu di dalam channel pelayanan Yefta Servant of God. Dan puji Tuhan, pada hari ini kita sungguh bersuka cita karena kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan berlaku atas saudara dan saya hari lepas hari. Ya, jadi kalau saudara hitung-hitung perbuatan Tuhan terhadap saudara dan kita, itu justru di luar kemampuan kita untuk menghitung kebaikan Tuhan, ya. Dari hari lepas hari, dari bangun pagi kita sudah dalam penyertaan Tuhan, berangkat ke kerja, kantor juga dalam penyertaan Tuhan. Pokoknya tiada hari tanpa penyertaan Tuhan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Amin, saudara. Puji Tuhan. Kembali salam persekutuan tubuh Kristus dimanapun saudara berada. Kita akan sama-sama bersatu padu, ya, bekerja sesuai talenta yang Tuhan berikan bagi kita untuk kemakmuran nama Tuhan Yesus Kristus, dan demi nama Tuhan Yesus Kristus diberitakan ke seluruh negeri, ke tempat-tempat di mana kita ditetapkan oleh Tuhan, ya. Saudara yang di pedesaan, saudara yang di perkotaan, yang di lembah-lembah, yang di gunung-gunung, semua bersatu padu tanpa memandang dari organisasi apa kita berasal. Yang penting satu nama yang kita tinggikan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Salam saya untuk saudara-saudara yang saat ini melayani di pelosok-pelosok, melayani di daerah, melayani dimanapun saudara melayanan. Tetaplah semangat. Seringkali kita dihantui rasa kegagalan yang mendalam, sehingga seringkali kita berkata bahwa aku sudah tidak layak untuk melakukan pekerjaan ini, untuk melakukan pekerjaan Tuhan dan lain sebagainya. Tahukah saudara bahwa di dalam kegagalan itu ada maksud Tuhan yang tersembunyi, yang akan disingkapkan bagi jiwa-jiwa yang mau mengevaluasi kegagalan itu untuk mencapai tujuan, untuk mencapai pengertian kita mengenai kasih Tuhan terhadap hidup kita. Bagaimana mungkin kita akan berkata kepada orang lain bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan menolong kita, tanpa kita juga merasakan terlebih dahulu apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan inginkan dari hidup kita. Saudara-saudaraku, pemberitaan firman Tuhan lebih efektif manakala kita berlaku seperti pelita dan garam yang berdampak positif bagi sesamanya. Maka mereka akan melihat dari mana sumber pelita itu, mereka akan melihat dari mana sumber garam itu, sehingga bisa mempembeda di tengah-tengah kebersamaan, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pekerjaan kita. Kita menjadi pelita dan garam yang berdampak. Saudara-saudara, di antara kita tentu pernah mengalami seperti kegagalan dalam tanda kutip. Dan seringkali kegagalan itu, manakala kita tidak mau evaluasi, maka itu bukan sebagai guru yang baik. Kegagalan menjadi guru yang baik manakala kita mengevaluasi kegagalan itu, supaya kita tidak jatuh pada lubang yang sama. Saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara mungkin sering membaca kisah tentang Yosua mengganti Musa untuk membawa bangsa Israel menuju tanah perjanjian yang Tuhan izinkan, Tuhan firmankan kepada hambanya Musa, dilanjutkan oleh Yosua. Pada minggu yang lalu pembahasan kita mengenai jangan takut firman Tuhan kepada Yosua, karena Allah Bapa di surga tahu betapa berat tugas yang akan diemban oleh Yosua. Demikian juga kita sebagai Yosua akhir zaman yang diberikan tanggung jawab untuk tetap membawa tubuh ini dalam porsi yang kecil, yaitu tubuh kita sebagai miniatur
tubuh kita yang adalah bait Allah. Dalam arti yang kecil, tapi dalam arti yang luas adalah sebagai semua anak-anak Tuhan untuk tetap semua bergerak. Kita sebagai Yosua harus bergerak membawa hidup kita ini menuju pada kesempurnaan. Kegagalan-kegagalan masa yang sudah kita lewati menjadi guru manakala kegagalan itu dievaluasi. Seringkali kegagalan itu menimbulkan kita menjadi berpikir secara subjektif. Kita menilai sesuatu, menilai pekerjaan Tuhan menjadi subjektif. Karena apa? Karena kita mengalami kegagalan-kegagalan. Kita tidak bisa lagi berpikir secara rasional. Tapi seringkali kita senantiasa menilai orang dengan subjektif, tidak objektif lagi. Karena apa? Kita merasa himpit itu. Tapi saudara-saudara, ada kalanya Tuhan menjadikan kegagalan menjadi batu loncatan untuk kita lebih baik. Syaratnya apa? Dievaluasi. Mengevaluasi kegagalan yang pernah kita lalui supaya kita bisa dapat bangkit, membawa tubuh ini yang adalah bait Allah, membawa tubuh ini yang tadinya tidak mengenal Kristus, kegagalan-kegagalan menjadi lebih baik, menikmati hadirat Tuhan dalam hidup kita, menikmati kasih Tuhan dalam hidup kita, menikmati karya Tuhan dalam hidup kita. Seringkali kita tidak bisa menikmati karya Tuhan, tidak bisa menikmati kasih Tuhan. Karena apa? Karena pikiran kita sudah tidak objektif lagi menilai segala sesuatu. Karena apa? Karena kita merasa kegagalan itu adalah akhir dari segala-galanya. Tapi ingat saudara-saudara, mungkin jika saudara saat ini mengalami hal yang sama seperti yang saya sampaikan, saudara merasa kegagalan yang amat sangat jatuh semangat dalam. Ingat saudara-saudara, seringkali kegagalan itu menjadi batu loncatan saudara untuk ke arah yang lebih baik. Caranya bagaimana? Caranya saudara evaluasi itu. Mari kita akan baca saudara-saudara di dalam ayat 4. Di dalam Yosua pasal 7 ayat 4. Yosua pasal 7 ayat 4 dan 5. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Nah, saudara-saudara, Israel dalam kepemimpinan Yosua pun mengalami tawar hati, merasa gagal. Kenapa bisa gagal? Nah saudara-saudara, dari kegagalan itu seringkali kita bisa membuka sudut pandang yang semakin luas. Jadi sebetulnya kalau saudara memahami kegagalan itu membuat pemikiran kita semakin luas, harusnya pandangan kita semakin luas. Karena kita dibentur-benturkan dengan kegagalan itu, maka kita mengevaluasi, akibatnya kita menjadi pandangan kita tentang hidup, pandangan kita tentang Tuhan akan semakin luas. Karena sempit pandangan itu membuat kita tidak rasional lagi dalam berpikir dan memilai kasih Tuhan dalam hidup kita. Benar tidak? Betul. Yosua pun mengalami itu bersama bangsa Israel yang dipimpinnya. Kenapa bisa begitu? Kalau saudara baca pasal 7 ayat 1 sampai dengan 26, di situ saudara bisa mengambil intisari bahwa kenapa kok Yosua dan Israel itu mengalami kegagalan? Karena kurang perencanaan, kurang mengevaluasi, kurang perencanaan, asal menyerang saja, tidak diperhitungkan kekuatan musuh berapa, tidak diperhitungkan di mana posisi musuh itu. Sama halnya pada saat kita mengalami tantangan di depan kita, seringkali kita berkata, yang penting saya maju.
Yang penting saya hadapi. Tapi saudara tidak pernah berkata bahwa Tuhan, izinkan saya menghadapi semua ini karena campur tangan-Mu. Seringkali kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan otak kita, bahwa saya mampu mengalahkan, saya mampu menyeberangi semua itu. Tapi padahal saudara-saudara melupakan kita hidup sampai saat ini semata-mata oleh karena anugerah Tuhan. Saudara bisa naik jabatan juga oleh karena anugerah Tuhan. Coba bayangkan saudara-saudara, kalau itu hanya mengandalkan kekuatan saudara, apa yang terjadi? Maka kegagalan dan kegagalan itu yang akan saudara tuai. Tentu saudara tidak menginginkan itu semua. Kalau saudara baca di Yosua pasal 1 ayat 1-26, nanti saudara akan menemukan kenapa kok Yosua gagal. Ternyata di antaranya dia kurang perencanaan. Jadi untuk menghadapi tantangan, untuk menghadapi problem yang ada di depan kita, tentu kita perlu pergumulan, perlu bertanya sama Tuhan, Tuhan, langkah apa yang harus saya perbuat? Atau saudara justru akan selalu berkata, aku gagal, aku gagal, aku gagal. Saudara, kegagalan saudara di masa lalu saudara evaluasi, maka saudara akan merasakan betapa luar biasa maksud Tuhan dalam kegagalan itu bisa terjadi seizin Tuhan, untuk supaya kita tercelik bahwa kita mungkin kurang mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Atau seringkali kita berkata, saya sudah melakukan karena saya pintar dan sebagainya. Cobalah introspeksi diri, maka saudara akan menemukan hikmat dari kegagalan itu. Jadi saudara tidak akan terpuruk berlarut-larut, bersedih hati, gundah gulana dalam kegagalan itu. Tapi justru saudara akan mengevaluasi semua itu. Kenapa ini bisa terjadi? Meminta pimpinan Roh Tuhan, Roh Kudus supaya memimpin hidup saudara. Maka saudara akan menemukan, ya Tuhan, kenapa saya gagal? Ternyata ada maksud Tuhan di balik semua itu. Sebelum saya berbicara ini, saya sudah mengalami itu. Saya sampaikan kepada saudara bahwa kegagalan hari ini bukan akhir dari segala-galanya. Kegagalan hari ini adalah kesempatan kita mengoreksi diri. Kegagalan hari ini adalah kesempatan kita mengevaluasi diri. Apa yang sudah kita perbuat untuk Tuhan, apa yang sudah kita perbuat untuk sesama. Maka saudara akan menemukan damai kasih Kristus dalam hidup saudara. Saudara tidak akan merasa berlarut-larut dalam kegagalan, tapi saudara akan menerima kekuatan itu untuk menuju ke arah yang lebih baik. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah saudara yang saat ini mendengarkan firman Tuhan. Hendaklah saudara juga menjadi orang-orang yang senantiasa mengevaluasi diri. Supaya apa? Supaya hidup saudara tidak jatuh, tidak gagal pada hal yang sama. Tapi aku sudah evaluasi diri. Pertanyaannya, sudahkah kita tulus jujur mengakui di hadapan Tuhan? Karena sangat sulit untuk mengakui sesuatu di hadapan Tuhan. Padahal kita tahu bahwa tidak ada sedikit pun bisa tersembunyi di hadapan Tuhan, tapi seringkali kita menyembunyikan itu dari Tuhan. Tuhan diam bukan berarti Tuhan tidak tahu. Tuhan menginginkan persembahan hatimu dengan tulus, dengan jujur. Saudara jujur mengakui semua itu, maka kegagalan itu akan digantikan dengan sukacita. Haleluya, saudara-saudara. Saya percaya saudara orang-orang yang sangat diberkati Tuhan, sangat mengerti firman Tuhan. Dan saudara bersama saya akan sama-sama bergandengan tangan, bersatu padu dalam doa. Ya Tuhan, berkatilah orang yang mendengarkan siaran ini. Firman Tuhan ini disampaikan dengan sederhana, tetapi berharap firman Tuhan ini mengerjakan hati kita.
bagian-bagian yang tidak tersentuh oleh orang lain, maka firman Tuhan akan menyentuh kalbuku yang paling dalam. Kepintaran kita tidak bisa membeli, tidak bisa mengangkat kegagalan kita. Tapi kepintaran yang hikmat dari Tuhan, pengertian dari Tuhan, belas kasihan Tuhan, itulah yang kita perlukan. Yosua, di dalam Yosua 7 ayat 1 sampai 26 mengalami kegagalan. Itu karena kurang perencanaan. Oleh sebab itu, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan menghadapi suatu problem, tentu kita punya perencanaan. Apa yang harus kulakukan tanpa meninggalkan Tuhan? Kekuatan yang tidak bisa digantikan oleh kekuatan apapun. Kalau kita menyadari kita tidak mungkin bisa bernafas bebas tanpa pertolongan Tuhan, membiarkan kita bernafas bebas. Tuhan tidak pernah perhitungkan itu untuk umatnya. Yang Tuhan inginkan adalah hendaklah kita mengasihi Tuhan dengan ketulusan kita. Maka di situ hadirat Tuhan turun memimpin hidup kita. Saudara bisa menjadi pelita dan garam yang berdampak bagi sesama. Bukan hanya sekedar KTP saudara yang Kristen, tetapi hati saudara laksana pelita dan garam yang tidak berdampak. Pelita hanya disimpan di gudang, garam yang hanya disimpan di dapur, tapi tidak pernah dipergunakan. Apalah artinya garam, apalah artinya pelita tanpa membuahkan dampak yang positif bagi lingkungannya. Lingkungan terkecil adalah hidup kita, mulut kita, mata kita, semuanya kendalikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hati kita, tangan kita, kaki kita, itu yang terkecil. Kita bisa mengendalikan anggota tubuh kita untuk hal-hal kemuliaan nama Tuhan. Tidak membiarkan anggota tubuh kita binasa karena kedegilan kita, membawa ke tempat-tempat yang tidak seharusnya kita datang. Anak Tuhan memiliki perencanaan yang matang sebelum melangkah dan memutuskan sesuatu. Kalau saudara saat ini mungkin sudah terjebak pada permasalahan karena kesalahanmu sendiri, minta ampun sama Tuhan. Minta ampun Tuhan, karena kelalaianku aku terjebak. Aku jatuh dalam dosa yang seharusnya aku tidak lakukan. Karena kemahakasihan Tuhan, mahakasihnya Tuhan terhadap kita. Seringkali kita mengabaikan Tuhan, membiarkan kita berbuat itu. Ingat saudara-saudara, karena firman Tuhan berkata, tubuhmu adalah bait Allah yang selayaknya haruslah kudus. Maka jangan kau kotori dengan hal-hal yang bisa menciderai kemah suci itu sendiri atau bait Allah itu sendiri. Kita memang belum sempurna betul, kita memang bukan orang yang baik betul, tapi kita akan belajar terus untuk berbuat baik, berbuat kasih terhadap sesama. Oleh sebab itu saudara, seharusnya kegagalan justru membuat kita memiliki sudut pandang yang luas tentang kehidupan, bukan sebaliknya. Lalu yang kedua, yaitu kegagalan menjadi sarana kita bisa mengevaluasi diri. Itu yang kedua. Mengevaluasi, evaluasi terus. Coba baca di Yosua 7 ayat 6 sampai 13. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang, bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Ya, terus? Dan berkatalah Yosua, "Ah, Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan
supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Ya. Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan menghukum kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Terus? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Oke, ayat 11. Orang Israel telah berbuat dosa, mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, Ya. mereka mencurinya, Ya. mereka menyembunyikannya, Ya. dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Cukup. Mengetahui bahwa Israel gagal. Yosua merasa gagal memimpin umatnya untuk jalan lurus, tidak berbuat yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, tetapi gagal. Apa yang dilakukan oleh Yosua? Dia mengoyakkan jubahnya. Artinya ada penyesalan, ada evaluasi, ada pengakuan, betul ya Tuhan, saya gagal. Tapi seringkali kita tidak seperti Yosua. Sudah tahu kita salah, seringkali kita ngeyel, diperbesar ya. Oleh sebab itu saudara, mengakui tingkah laku kita yang buruk di hadapan Tuhan itu sulit. Jujur dengan diri sendiri itu sulit. Tapi itu harus dilakukan supaya ada evaluasi yang menyeluruh di dalam hidup kita, sehingga Tuhan campur tangan kembali. Jadi kegagalan adalah sarana untuk mengevaluasi diri, bukan malah membela diri, menyalahkan orang lain. Aku gagal gara-gara si A, si B, si C. Tidak. Sikap Yosua adalah dia mengoyakkan jubahnya, merendahkan serendah-rendahnya, menaruh kepalanya dengan debu kabar yang tidak berharga. Kepala ada pelambangan satu mahkota, tapi dia taburi dengan debu. Kenapa? Dia merasa bahwa dia sudah gagal dan dia mengevaluasi diri dan dia jujur dengan keadaan itu. Tuhan inginkan kita memiliki sifat seperti Yosua, jujur dengan keadaannya, tidak ngeyel, kata orang Jawa bilang, tidak ngengkel, kata orang Jawa bilang, tetapi dia jujur mengakui, maka penyertaan Tuhan akan selalu ada bersama dengan kita. Amin, saudara. Jujur mengakui sulit memang, tapi harus dilakukan. Kenapa? Firman Tuhan memang demikian adanya. Jangan kita sia-siakan kemahakasihan Tuhan, kemurahan Tuhan dengan hal-hal yang remeh-temeh. Jangan menggadaikan tahbisan kita, jangan menggadaikan imamat kita pada hal-hal yang remeh-temeh. Hanya untuk menyenangkan pandangan mata, keinginan syahwat kita atau pintu kemah kita. Tapi saudara harus ingat, kalau itu semua terjadi, Tuhan izinkan evaluasi diri. Jujur mengakui, kenapa kok ini gagal, A gagal, B gagal. Karena ada maksud Tuhan supaya kita mengevaluasi diri. Nah, tapi kalau itu tidak terjadi, namanya ndablek. Apa itu bahasa Indonesia ndablek? Keras kepala, keras hati, tidak mau menerima omongan orang lain. Dia berkata bahwa saya sudah benar, saya sudah melakukan ini benar, betul menurut kamu. Nah, tapi gimana dengan menurut pemandangan Tuhan? Yosua menyontohkan, Yosua adalah orang besar. Siapakah kita yang kita tidak mau mencontoh nabi-nabi Tuhan, tidak mencontoh tokoh-tokoh dalam Alkitab? Yosua mengambil, dia mengoyakkan jubahnya, dia menghempaskan kehormatannya. Iya, saya salah, iya betul, saya memang brengsek pada waktu itu, tapi saya mengevaluasi diri, saya akan berjuang, saya menyadari itu salah, dan kasih Tuhan hadir. Dan endingnya Tuhan pakai Yosua luar biasa. Saya berharap saudara dan saya juga
dipakai Tuhan yang luar biasa dengan kapasitasnya masing-masing. Saudara yang bekerja di kantor, Tuhan akan pakai dengan luar biasa karena saudara jujur mengakui. Saudara yang pelayanan, Tuhan juga akan pakai luar biasa karena saudara menjaga tabisan saudara dengan baik, tidak menyalahkan orang lain, tapi cenderung introspeksi diri. Ya Tuhan, saya harus menangis ini karena apa? Tuhan memilih kita bukan tanpa alasan, tapi kalau kasih Tuhan sudah disia-siakan, maka dipermalukan luar biasa. Saudara milih dipermalukan apa dipermuliakan? Tentu semua akan berkata, saya ingin dipermuliakan. Oleh sebab itu jujur mengakui tanpa menyalahkan orang lain, introspeksi diri, maka kekuatan Tuhan akan kembali padamu untuk bekerja, melayani, dan sebagainya. Luar biasa, saudara-saudara. Allahku luar biasa. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk senantiasa berbuat baik. Jangan jemu-jemu. Biarlah kalau saudara gagal ini, jadikan itu sebagai batu loncatan. Saya bilang tadi bahwa kegagalan itu menjadi guru yang terbaik manakala saudara mau mengevaluasi kesalahan itu apa. Tapi kalau kegagalan itu saudara tidak evaluasi, maka kelak saudara akan jatuh pada hal yang sama. Jatuh pada dosa pandangan mata yang saudara tidak pelihara, hati yang tidak saudara kuduskan, atau jatuh pada hal-hal pintu kemah saudara dalam tabernakel tubuh manusia, jatuh dalam perzinahan, jatuh dalam yang dibenci oleh Tuhan. Kalau itu terjadi, segera minta ampun sama Tuhan, evaluasi diri. Tuhan, ampuni saya, dan saya akan melakukan apa yang terbaik. Saya sudah melakukan kebodohan, saya sudah melakukan hal yang sangat dibenci oleh Tuhan, tapi saya melakukan, Tuhan ampuni saya. Maka saat itu juga malah saudara jujur mengakui, berdamai dengan Tuhan, maka kasih karunia Tuhan berlaku atasmu. Jangan biarkan kasih karunia Tuhan lari dari hadapan kita. Kita akan terus raih itu, kelak menjadi kita sama menjadi manusia yang sempurna di hadapan Tuhan, bisa memuliakan Tuhan, bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saya berharap saudara adalah orang-orang yang mau mengevaluasi diri. Supaya apa? Supaya hidup senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Dari kisah firman Tuhan ini, tokoh Yosua ini, kita dapat ambil kesimpulan bahwa manakala Yosua tidak melakukan perhitungan yang matang untuk pekerjaannya membawa Israel keluar dan ke tanah perjanjian, maka kegagalan yang terjadi. Kenapa bisa gagal? Karena ketidaktaatan. Saya berpesan kepada saudara-saudara yang saat ini bekerja di kantor, yang melayani terutama seperti kita sebagai pelayan Tuhan. Kalau saudara merasa melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, cobalah kita untuk senantiasa introspeksi diri, supaya kasih karunia Tuhan berkenan atas semua yang kita lakukan pelayanan, atau yang bekerja di kantor juga introspeksi diri, nanti evaluasi diri, supaya selalu berkenan. Contoh Ayub, tiap pagi dia mempersembahkan korban. Dia berkatakan bahwa kalau anakku berbuat dosa semalam yang tanpa sepengetahuan, itulah orang-orang yang mencintai kasih Tuhan. Dia takut kalau berbuat salah. Bahkan bukan dia yang lakukan, tapi orang yang dia cintai berbuat salah, dia takut. Firman Tuhan akan gampang dicerna manakala kita menjadi pelaku, beri contoh kepada mereka, kepada anak-anak kita, kepada jemaat kita. Tapi firman Tuhan diolah sedemikian apapun, kalau antara perbuatan dan antara firman dan perbuatan yang kita sampaikan tidak sinkron, maka saudara akan menjadi badut-badut, seperti dagelan-dagelan saja.
Oleh sebab itu kita akan introspeksi diri. Tidak ada orang yang sempurna, betul. Tapi kita akan sama-sama belajar supaya dari hari lepas hari kita baik, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Jujur mengakui bahwa kita bukan orang benar tadinya, tapi karena kasih karunia Tuhan kita dibenarkan oleh darah Kristus. Maka manfaatkan itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan, kita akan kembali pada sesi selanjutnya, dan kiranya doa terbaik saya untuk saudara-saudara semua dari Sabang sampai Merauke, atau mungkin yang di luar negeri mendengarkan siaran ini, ya, inilah firman Tuhan yang disampaikan dengan cara sederhana, berharap menjadi efek yang luar biasa untuk hidup saudara dimanapun saudara berada. Puji Tuhan, salam persekutuan tubuh Kristus. Haleluya. Amin.